Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bidan Isna Fauzia. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe video ini ya. Oke, aku mau cerita pengalaman aku saat hamil anak pertama. Di kehamilan anak pertama itu aku mengalami hipermesis gravidarum sampai kehamilan aku di usia 36 minggu ya. Waktu hamil anak yang pertama ini parah banget guys, banyak banget keluhannya ya. Cerita awalnya seperti ini nih guys. Aku menikah tanggal 10 April 2020 ya guys. Itu sebelumnya aku itu belum mengetahui kalau aku itu hamil. Pas di lebaran tahun 2020 aku itu belum tahu kalau aku itu hamil gitu. Awalnya itu di rumah mertua, terus gini nih, di rumah mertua itu aku kayak masuk angin gitu. Badan aku tuh kayak gimana ya, beda lah pokoknya. Tapi aku belum tahu itu kalau aku itu lagi hamil gitu. Aku minta kerokan sama kakak ipar aku, tapi aku belum tahu, pastinya tuh muntah-muntah memang kan, tapi belum mengarah ke hamil gitu ya, belum kepikiran kalau aku itu hamil gitu ya. Mengiranya itu kalau aku itu masuk angin gitu. Ditanyai menstruasi itu aku lupa sih menstruasinya itu kapan gitu ya. Orang itu mengiranya masuk angin gitu, kerokan, minta kerokan itu merah semua gitu, jadi belum mengarah ke hamil gitu ya. Jadi sampai ke rumah itu masih masa pandemi ya guys, masih covid itu masih tinggi gitu. Lebaran aja gitu masih belum bisa buka rumah deh kayaknya waktu itu tuh. Belum bisa menerima tamu waktu covid di tahun 2020 itu. Nah sampai ke rumah, kata orang itu aku tuh wajahnya tuh beda gitu, kayak orang hamil gitu katanya kan, gak beda gitu. Terus aku ngomong sama suami kalau aku mau coba tes pack gitu ya. Terus aku tes pack lupa sih itu pas hari itu atau hari berapa gitu ya. Aku tes pack, terus aku coba tes pack dan hasilnya itu tes pack itu harus pagi-pagi ya guys. Tes pack harus pagi-pagi setelah bangun tidur, itu HCG-nya masih tinggi. Jadi pagi-pagi bangun tidur dan belum minum apapun ya, pokoknya bangun tidur itu harus langsung tes pack, jadi hasilnya lebih akurat. Aku tes pack, ternyata itu hasilnya garis 2 guys, garis 2. Masih nggak percaya gitu, seneng banget rasanya itu kan. Terus aku coba tes pack lagi gitu karena nggak percaya kan. Ternyata hasilnya garis 2 lagi guys. 2 kali aku tes pack hasilnya sama. Mulai deh. Setelah melihat itu aku mulai kayak orang beneran gitu. Jadi aku selama hamil itu, setelah mengetahui aku hamil itu, badan aku itu mulai kerasa gitu ya. Sebelum itu aku USG dulu ya, USG
setelah mengetahui aku hamil itu aku USG dulu. Ternyata ada kantongnya ya, dan aku memang hamil. Aku mengalami hiperemesis gravidarum. Setelah mengetahui aku hamil, aku selalu muntah-muntah terus-terusan. Pokoknya beda banget sih, kayak kita muntah masuk angin sama hamil itu beda banget. Kayak badan itu nggak ada rasanya gitu ya, badannya itu kayak nggak berdiri, nggak bisa tidur aja, nggak bisa duduk aja, nggak bisa, serba salah pokoknya ya guys. Jadi karena aku setelah mengetahui hamil itu kayak ngalem gitu guys, jadi mual muntah itu kalau makan apapun itu makanan yang aku sukai aja aku nggak mau. Terus bau masak itu aku juga nggak mau gitu. Pengennya makannya itu makan yang gimana ya, yang lidahnya itu kalau manis itu juga nggak mau guys. Pokoknya yang makannya itu yang rasanya kuat-kuat gitu, harus terasa banget bumbunya gitu ya. Jadi aku mengalami hiperemesis gravidarum itu, aku selalu minta infus sama suami aku, karena setelah infus itu badan aku selalu gimana ya guys, pokoknya itu setelah infus itu badan aku enak gitu. Jadi sempet bingung gitu guys, gimana ya udah. Jadi kalau aku nggak mau makan terus muntah, jadi aku minta infus aja gitu, karena setelah infus itu badan aku enakan lagi gitu. Sehari itu aku infus itu bisa 2 kali dalam sehari guys, itu habisnya itu sampai 2 botol, sampai 2 kolak. Terus setelah infus itu tapi aku cek juga, rutin cek kehamilan dengan dokter spesialis ya, karena aku mengalami hiperemesis gravidarum yang hebat. Jadi aku konsultasi terus sama dokter gitu, USG terus gimana perkembangan aku. Sempet aku juga sih guys, sempet takut gitu, sempet di USG karena aku mengalami hiperemesis gravidarum itu, muntah-muntah itu, habis makan itu muntah itu keluar semua guys, jadi sampai mengeluarkan darah gitu. Nah aku sempat takut itu darah itu keluar itu dari infeksi tenggorokan aku atau dari janin aku. Aku langsung cek ke dokter spesialis dan USG. Alhamdulillah ternyata itu cuman infeksi guys, infeksi karena aku suka makan pedas guys. Aku suka makan pedas waktu hamil itu, parah sih sebenarnya. Yang itu loh, yang pop mie gledek itu loh, aku tuh suka banget waktu hamil makan itu tuh, suka banget. Tapi kalau sekarang aku sampai heran guys, aku hamil dulu kok seneng banget makan mie kayak gitu guys. Padahal itu minyak pedes banget guys, tapi itu aku itu herannya itu aku tuh tahan waktu hamil itu ya. Waktu hamil itu tahan, aku suka makan pedes banget, harus makan pedes banget. Mie gledek itu, tahu nggak guys, mie gledek yang rasanya itu ya rasa mercon, apa yang pokoknya yang pedes banget lah, level pedes itu nah. Aku sampai heran guys, sampai sekarang itu guys, sampai sekarang aja aku nggak doyan guys mie kayak gitu guys, pedes banget soalnya guys gitu. Itu karena jadi kata dokter itu nggak apa-apa, dari janinnya nggak apa-apa. Alhamdulillah
pas di USG itu kehamilan aku itu baik-baik aja guys, cuma infeksi aja di tenggorokan aku guys karena sering makan pedas gitu ya. Terus dehidrasi juga kan, jadi aku sering infus itu dehidrasi, jadi nggak apa-apa kata dokter. Terus aku konsultasi tuh, gimana dokter kalau aku hamil ini kok sukanya makan pedas terus, gak apa-apa gitu. Kalau makan nasi itu muntah terus gitu, makan mie gimana, kata aku kan gitu. Kata dokter nggak apa-apa bu, nggak apa-apa, yang penting ibu itu makan gitu, yang penting perut itu ada isinya gitu. Jadi kan kalau kita sudah konsultasi, walaupun aku bidan kan masih ini ya guys, apalagi aku mengalami sendiri gitu, karena aku sebelum hamil itu, sebelum menikah itu kan juga periksa orang hamil gitu ya, ya belum, masih membayangkan sih kan, belum mengalami gitu. Jadi nggak salahnya kan kalau kita itu konsultasi dengan dokter gitu. Terus aku yang kedua yaitu kalau kena angin itu nggak tahan guys, kena kipas angin terus kena angin di luar itu nggak tahan guys. Jadi aku di dalam rumah itu harus pakai kaos kaki. Aneh kan guys, pokoknya setiap hari itu hamil keberapa bulan ya aku lupa, aku selalu pakai kaos kaki di dalam rumah. Kalau aku lepas kaos kakinya itu aku nggak betah guys, nggak betah banget, dingin pokoknya, kayak di, mungkin kayak di salju ya gitu. Aneh kan guys. Terus ada kejadian lucu lagi nih guys, ini aku kan sering ngidam ya, ngidamnya itu yang aneh-aneh guys, kayak beli ubi itu di sana gitu. Jadi suami aku itu kalau dibilang rugi sih guys, saat aku hamil pertama itu banyak banget pengeluarannya soalnya. Terus maunya itu masakan Padang, makan rendang gitu guys, itu kan rasanya itu kuat ya, mericanya itu kuat banget kan, pokoknya rasanya itu yang kuat-kuat gitu, aku sukanya itu kayak makan nasi Padang itu. Lucunya itu guys, aku itu mintanya itu nasi Padang yang harus di warung itu ya, tapi habis di warung itu tuh habis. Terus suami aku beli di warung yang lain, aku nggak mau guys, aku tahu kalau itu tuh bukan masakan yang biasanya aku makan saat hamil itu. Aku geleng-geleng kepala sih guys saat aku hamil waktu itu, sampai sekarang itu masih heran ya. Terus keluhan yang lain itu aku nggak mau mandi guys, jarang mau mandi, pokoknya males mandi banget. Aku males mandi banget guys, waktu hamil itu aku males mandi, pokoknya sehari itu nggak mandi guys, sehari itu. Karena kenapa? Karena aku tuh kalau nyentuh lantai aja dingin gitu guys, apalagi mandi gitu guys, takut banget kalau mandi gitu soalnya dingin. Selama aku hamil itu guys, aku tuh sukanya itu makan buah-buahan gitu, pokoknya senang banget, namanya buah-buahan itu suka banget. Mitosnya itu kalau suka buah-buahan itu anaknya laki-laki ya guys, tapi memang benar guys, anak aku yang pertama itu laki-laki. Aku mengetahui kalau anak aku itu cowok itu aku USG di umur kehamilan 5 bulan. Waktu pertama USG itu waktu 5 bulan itu aku mau tahu jenis kelamin tapi belum kelihatan. Sudah bisa dilihat sih, cuman belum bisa kelihatan waktu di USG itu karena tertutup sama kakinya tuh. Jadi aku balik umur kehamilan 6 bulan kalau nggak salah itu, 6 bulan itu aku USG lagi. Kontrol juga mau tahu jenis kelamin anak aku. Jadi alhamdulillah kelihatan guys, nyata
aku itu cowok gitu. Jadi bunda-bunda yang mengalami juga seperti aku, ataupun yang mengalami keluhan selama kehamilan yang lebih dari aku, bisa komen ya, atau kita sharing seputar kehamilan. Cerita pengalaman kamu di kolom komentar, ataupun bisa di Facebook aku atau di Instagram aku.